Di dalam Baitul Maqdis, suasana khusyuk ibadah selalu melingkupi tempat suci itu. Di tengah para ahli ibadah yang tekun, ada seorang wanita muda yang menjadi teladan dalam ketakwaan dan kesucian. Maryam binti Imran, wanita yang nama dan kebajikannya tersebar luas di kalangan Bani Israel, menjalani hari-harinya dengan penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang dan malam, ia beribadah, memuji kebesarannya tanpa kenal lelah. Setiap langkahnya adalah dedikasi, setiap sujudnya adalah doa. Ibnu Katsir dalam kitab Qasyasul Anbiya menggambarkan Maryam sebagai sosok perempuan ahli ibadah yang penuh keberkahan. Tidak hanya sifat mulianya yang membuatnya dihormati, tetapi juga mukjizat-mukjizat yang menyertainya. Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam, wali dan pengasuh Maryam, memasuki mihrabnya, ia selalu menemukan buah-buahan yang bukan pada musimnya. Buah-buahan musim panas muncul di musim dingin, dan buah-buahan musim dingin hadir di musim panas. Pada suatu pagi yang sejuk, Nabi Zakaria alaihissalam memasuki mihrab Maryam. Di sana seperti biasa, ia mendapati Maryam sedang bersujud dengan khusyuk. Hatinya selalu dipenuhi keharuan setiap kali menyaksikan gadis muda itu memuja Allah dengan tulus. Namun pagi itu pandangannya tertuju pada sekumpulan buah-buahan segar yang tidak lazim di musim tersebut. "Maryam, dari mana engkau mendapatkan ini?" tanya Nabi Zakaria dengan nada penuh keheranan. Maryam yang baru saja bangkit dari sujudnya menjawab dengan tenang, "Buah-buahan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 37. Mendengar jawaban itu, Nabi Zakaria merasa kagum sekaligus iri dalam arti yang positif. Ia menyaksikan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan karunia-Nya kepada Maryam, seorang wanita yang sejak kecil telah bernazar untuk mengabdi kepadanya. Dalam hati ia berdoa agar Allah memberinya keturunan meski usianya telah lanjut dan istrinya mandul. Maryam menjadi inspirasi bagi Nabi Zakaria untuk memohon mukjizat yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam adalah wanita istimewa yang mendapat tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa setiap bayi yang lahir akan menangis karena disentuh oleh setan. Namun Maryam dan putranya, Nabi Isa alaihissalam, adalah pengecualian. Mereka dilindungi oleh Allah dari gangguan setan sejak kelahiran mereka. Doa ibunya, Hana, yang memohon perlindungan untuk Maryam dan keturunannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkabul dengan sempurna. "Aku mohon perlindungan untuknya, serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau dari setan yang terkutuk." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 36. Perlindungan Allah terhadap Maryam adalah bukti kasih sayangnya kepada wanita mulia ini. Dalam kesehariannya, Maryam tetap berada di Baitul Maqdis untuk beribadah. Namun pada saat-saat tertentu, ia harus meninggalkan tempat suci itu untuk keperluan atau ketika berada dalam masa haid. Pada suatu hari, Maryam memutuskan untuk mengasingkan diri ke sebuah tempat di sebelah timur, jauh dari keramaian. Ia merasa bahwa waktunya untuk beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Saat Maryam tengah menyendiri, tiba-tiba seorang lelaki muncul di hadapannya. Sosoknya tampak memancarkan aura yang tak biasa. Wajahnya bercahaya, tetapi Maryam yang sangat menjaga kesucian dirinya segera merasa takut dan waspada. "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa," serunya dengan suara tegas namun bergetar. Pria itu, yang ternyata adalah malaikat Jibril yang menyamar dalam wujud manusia, menatap Maryam dengan lembut. "Wahai Maryam, janganlah takut. Aku hanyalah utusan dari Tuhanmu. Aku datang untuk memberimu kabar gembira bahwa engkau akan memiliki seorang putra yang suci." Mendengar hal itu, Maryam tercengang. Wajahnya pucat, matanya penuh kebingungan. "Bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak, sedangkan aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki, dan aku bukan seorang pezina?" tanyanya dengan suara gemetar. Malaikat Jibril tersenyum penuh ketenangan dan menjawab, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Al-Quran Surah Maryam ayat 21.
Maryam duduk terdiam, mencoba mencerna semua yang baru saja didengarnya. Hatinya bergejolak antara menerima kehendak Allah dan kekhawatiran akan pandangan masyarakat. Ia tahu bahwa menjadi seorang wanita yang tiba-tiba mengandung tanpa suami adalah hal yang akan sulit diterima di kalangan Bani Israel. Namun Maryam adalah wanita yang penuh keimanan. Dengan air mata yang mengalir, ia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, aku adalah hamba-Mu. Jika ini adalah kehendak-Mu, maka aku menerimanya dengan penuh keikhlasan. Berikan aku kekuatan untuk menjalani ujian ini, dan lindungilah aku dari fitnah manusia." Kisah Maryam mengajarkan kepada kita tentang ketakwaan, keikhlasan, dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian yang berat. Maryam adalah wanita pilihan Allah yang membuktikan bahwa dengan keimanan yang kuat, seseorang dapat menjalani apapun yang telah ditetapkan olehnya. Sebagai wanita yang ahli ibadah dan dijaga kehormatannya, Maryam menjadi teladan tidak hanya bagi wanita, tetapi juga bagi umat manusia secara keseluruhan. Di tempat sunyi di Bethlehem, Maryam binti Imran berada dalam kesendirian. Perjalanan panjangnya telah membawa tubuhnya yang lemah dan pikiran yang penuh kegelisahan ke sebuah tempat terpencil. Saat itu perutnya yang membuncit semakin mengingatkannya pada beban yang tengah ia pikul, bukan hanya secara fisik tetapi juga beban mental dan sosial. Maryam, wanita syalihah yang dikenal suci di kalangan Bani Israel, menyadari bahwa kelahiran ini akan membawa ujian berat yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Maryam terduduk di bawah naungan pohon kurma, peluh membasahi wajahnya. Rasa sakit melahirkan mulai menyerang, membuat tubuhnya bergetar. Dalam hati ia berbicara dengan Tuhannya. "Ya Allah, bagaimana aku akan menghadapi semua ini? Apa yang akan mereka katakan tentang diriku? Apa yang akan terjadi pada anak ini?" Dalam tangis dan derita, Maryam berbisik penuh kesedihan, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Al-Quran Surah Maryam ayat 23. Tangisan Maryam memenuhi udara Bethlehem yang sunyi. Rasa sakit semakin menjadi-jadi. Namun dalam kegelapan hatinya, sebuah suara lembut datang menghiburnya. "Janganlah kamu bersedih hati," suara itu datang dari tempat yang lebih rendah. "Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu." Al-Quran Surah Maryam ayat 24-26. Maryam terdiam sejenak, mencoba memahami suara yang terdengar. Tangannya yang lemah perlahan meraih batang pohon kurma di depannya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menggoyangkan pohon itu, dan ajaibnya, buah kurma masak mulai berjatuhan. Air mata Maryam tak terbendung. "Subhanallah, Allah selalu ada di sisiku," bisiknya. Maryam mengambil beberapa butir kurma dan memakannya dengan perlahan. Kurma itu mengisi kembali tenaga dalam tubuhnya yang lemah. Ia meminum air dari anak sungai kecil di dekatnya, lalu menyeka wajahnya yang basah dengan air mata. Maryam merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Di tengah keheningan itu, anaknya telah lahir. Maryam mengangkat bayi itu dengan penuh kasih sayang. "Anakku, engkau adalah karunia dari Allah. Engkau adalah bukti kuasanya, dan aku akan menjagamu dengan seluruh cinta yang kumiliki," ujarnya sambil mendekap bayi mungil itu ke dadanya. Namun di balik kebahagiaan menyambut kelahiran anaknya, ketakutan masih menyelimuti hati Maryam. Apa yang akan mereka katakan, pikirnya. Maryam tahu bahwa dirinya akan menjadi bahan gunjingan masyarakat, dan kehormatannya akan dicemarkan. Ia membayangkan orang-orang akan bertanya dengan nada menyudutkan, "Dari mana bayi ini berasal? Mana suamimu? Apakah ini hasil dari perzinahan?" Maryam menunduk dalam kesedihan. "Ya Allah, hanya Engkau yang mengetahui kebenaran ini. Berikan aku kekuatan untuk menghadapi mereka," pintanya. Dengan keberanian yang terkumpul, Maryam memutuskan untuk kembali ke kaumnya di Baitul Maqdis. Ia menggendong bayinya dengan penuh kasih, meskipun hatinya bergetar. Sesampainya di sana, seperti yang telah ia duga, gunjingan mulai terdengar. Orang-orang segera mengerumuninya, menatapnya dengan pandangan penuh prasangka.
Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina, kata mereka dengan nada penuh cemoohan. Al-Quran Surah Maryam ayat 27-28. Maryam tidak menjawab, ia hanya menatap mereka dengan air mata mengalir di pipinya. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti belati, tetapi ia tetap diam. Dalam hatinya ia memohon perlindungan Allah. Ya Allah, tunjukkan kebenaran-Mu kepada mereka. Aku tidak mampu menjawab tuduhan ini. Maryam mengangkat tangan dan menunjuk bayinya. Orang-orang terkejut. Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Tanya mereka penuh ejekan. Al-Quran Surah Maryam ayat 29. Tiba-tiba, suasana menjadi hening. Bayi kecil dalam gendongan Maryam membuka mulutnya dan berkata dengan lantang, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Al-Quran Surah Maryam ayat 30. Orang-orang terdiam, wajah mereka dipenuhi keheranan dan ketakutan. Bayi itu melanjutkan, "Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Al-Quran Surah Maryam ayat 31-33. Mukjizat itu membuat semua orang terdiam. Mereka yang sebelumnya mencemooh Maryam kini hanya bisa menunduk malu. Maryam memandang anaknya dengan penuh haru. "Engkau adalah jawaban atas semua tuduhan mereka, anakku. Allah telah menunjukkan kebenarannya melalui dirimu," bisiknya sambil mencium kening Isa alaihissalam. Mukjizat kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup kisah ini, Al-Quran menegaskan, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Al-Quran Surah Maryam 34-35. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maryam, wanita yang suci dan mulia, dipilih Allah untuk menjadi ibu dari seorang nabi yang akan membawa petunjuk kepada umat manusia. Dari keimanan Maryam kita belajar tentang kesabaran, keberanian, dan ketundukan total kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Sejak awal kehidupannya, Nabi Isa alaihissalam adalah seorang yang berbeda. Beliau lahir dalam mukjizat yang membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa seorang ayah. Ibunya, Maryam binti Imran, adalah seorang wanita suci yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengandung dan melahirkan seorang nabi. Lahir dari seorang ibu yang mulia, Nabi Isa alaihissalam menunjukkan tanda-tanda keistimewaan sejak kecil. Saat Nabi Isa baru berusia 8 hari, Maryam mengkhitankannya sesuai dengan syariat para nabi, sebagaimana yang diajarkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Proses ini adalah salah satu tanda bahwa Nabi Isa berada dalam jalur kenabian yang mulia. Maryam dengan penuh cinta selalu mendekap putranya seraya berdoa, "Ya Allah, peliharalah anakku ini, jadikan ia hamba-Mu yang taat, yang menyeru manusia kepada jalan-Mu, dan yang membawa cahaya kebenaran kepada dunia." Seiring waktu, Nabi Isa tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas dan bijaksana. Orang-orang di Yerusalem mengenalnya sebagai sosok yang cerdik, pintar, berani, dan tegas dalam membela kebenaran.
Dalam setiap kesempatan beliau menunjukkan keteguhan hati dan kecintaan terhadap kebenaran yang membuat banyak orang menghormatinya. Namun tidak semua orang menyukai keberanian dan keteguhan hati Nabi Isa. Beberapa pemimpin agama dan tokoh masyarakat mulai merasa terancam dengan kehadiran pemuda ini yang selalu bersikap tegas terhadap kebatilan. Suatu hari seorang tua yang dikenal sebagai pendeta terkemuka di Yerusalem menegurnya. "Isa," kata pendeta itu dengan nada merendahkan, "mengapa engkau selalu menentang adat istiadat yang telah lama kami jalani? Bukankah kami lebih berpengalaman dalam agama ini?" Nabi Isa dengan tenang menatap pendeta tersebut. "Aku hanya menyampaikan apa yang benar, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah melalui kitabnya," jawabnya. "Adakah yang lebih tinggi dari kebenaran Allah?" Jawaban ini membuat pendeta itu tersinggung, namun di sisi lain, beberapa orang yang mendengar merasa kagum. Keberanian Nabi Isa alaihissalam dalam menyampaikan kebenaran membuatnya disegani oleh banyak orang, meski ia juga menghadapi banyak tantangan. Pada usia 30 tahun, Nabi Isa sering menyendiri untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Bukit Zaitun menjadi salah satu tempat favoritnya untuk merenung, membersihkan jiwa, dan mencari ketenangan hati. Dalam keheningan bukit, Nabi Isa sering memanjatkan doa, "Ya Allah, tunjukilah aku jalan-Mu. Berikanlah aku petunjuk untuk menjalankan apa yang Engkau kehendaki." Suatu malam ketika Nabi Isa sedang bersujud di dekat sebuah batu besar, tiba-tiba cahaya terang muncul di hadapannya. Malaikat Jibril turun membawa wahyu dari Allah. Jibril berkata, "Wahai Isa, engkau adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Allah telah memilihmu untuk membawa ajarannya kepada kaummu. Bersiaplah menjalankan tugas kenabian ini." Mendengar hal itu, Nabi Isa tertegun. "Bagaimana mungkin aku dapat memikul tugas yang begitu berat ini, wahai Jibril?" Tanyanya dengan suara lirih. Jibril tersenyum dan berkata, "Janganlah engkau takut, wahai Isa. Allah bersamamu. Dia akan memberimu kekuatan untuk menjalankan amanah ini. Allah telah menurunkan Injil kepadamu, kitab suci yang menjadi pembenaran terhadap Taurat sebelumnya, dan membawa kabar gembira tentang Nabi terakhir, Nabi Muhammad disebut Ahmad." Al-Quran Surah As-Saff ayat 6. Nabi Isa alaihissalam merasa terharu. Air matanya mengalir saat ia mengucap syukur kepada Allah. "Ya Allah, Engkau Maha Besar. Aku menerima amanah ini dengan sepenuh hati. Bimbinglah aku dalam menyampaikan risalah-Mu, sebagaimana Engkau telah membimbing para nabi sebelumnya." Sejak menerima wahyu kenabian, kehidupan Nabi Isa alaihissalam berubah. Ia menyadari bahwa tugas ini akan membawanya kepada berbagai tantangan besar. Kaumnya, Bani Israel, dikenal sebagai kaum yang keras kepala dan sering membangkang terhadap ajaran para nabi sebelumnya. Namun Nabi Isa tetap teguh. Dengan penuh kasih, beliau mulai menyeru kaumnya untuk kembali kepada Allah. "Wahai Bani Israel," serunya dalam salah satu dakwahnya, "sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Janganlah kalian berpaling dari kebenarannya. Dia adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang mengampuni dosa-dosa kalian jika kalian bertobat kepadanya." Al-Quran Surah Maryam ayat 36. Pesan-pesan Nabi Isa selalu disampaikan dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Namun tanggapan kaumnya berbeda-beda. Ada yang mendengarkan dengan hati terbuka, namun banyak pula yang menolak dan bahkan mencemoohnya. "Bagaimana mungkin engkau mengaku sebagai utusan Tuhan?" Nabi Isa menatap orang tersebut dengan tenang. "Aku adalah hamba Allah yang telah Dia pilih untuk menyampaikan risalahnya. Aku tidak mengucapkan sesuatu dari diriku sendiri, melainkan dari apa yang Allah wahyukan kepadaku." Nabi Isa alaihissalam memulai perjuangan dakwahnya di tengah masyarakat Bani Israel yang telah lama terjerumus dalam penyimpangan ajaran agama. Banyak dari mereka yang melupakan syariat Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan malah mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Para pemuka agama yang seharusnya menjadi panutan justru menjadi pelaku utama dalam menyebarkan penyimpangan, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Di tengah kemerosotan moral ini, Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam sebagai rahmat dan petunjuk bagi umatnya. Beliau menyeru dengan suara lembut namun penuh ketegasan, "Wahai Bani Israel, aku adalah hamba Allah yang diutus untuk kalian.
Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, dan ikutilah jalan para nabi sebelumnya. Janganlah kalian berpaling dari kebenaran. Al-Quran Surah Maryam ayat 36. Seruan di tengah penentangan. Namun, seruan Nabi Isa alaihissalam tidak disambut dengan tangan terbuka. Banyak yang menentangnya, terutama dari kalangan pemuka agama Yahudi. Mereka merasa terancam oleh ajaran Nabi Isa yang mengungkap kebobrokan moral mereka. Siapa dia yang berani mengatakan bahwa kita menyimpang? Salah seorang pendeta besar berseru dengan nada geram. Bukankah kita penjaga Taurat? Bagaimana mungkin seorang anak bisa lebih tahu dari kita? Nabi Isa menjawab dengan tenang, "Aku hanya menyampaikan apa yang telah Allah wahyukan kepadaku. Bukan kehendakku, tetapi kehendak Allah, bahwa kebenaran harus ditegakkan meskipun kalian membencinya." Para pemuka agama terus memfitnahnya. Mereka berkata kepada masyarakat, "Isa hanyalah seorang penyihir, jangan percaya padanya. Dia menyesatkan kalian dari ajaran nenek moyang kita." Namun di tengah fitnah itu, Nabi Isa tetap tegar. Beliau percaya bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan risalah Allah. "Sesungguhnya Allah bersamaku," bisiknya dalam hati setiap kali merasakan keletihan. Untuk meyakinkan kaumnya akan kebenaran risalahnya, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa. Suatu hari Raja Herodes mendengar kabar tentang Nabi Isa dan menantangnya untuk menunjukkan mukjizat. Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri banyak orang, Herodes dengan sinis berkata, "Isa, jika engkau benar seorang nabi, tunjukkan mukjizatmu di hadapanku dan rakyatku. Buktikan bahwa engkau tidak hanya seorang penyihir." Nabi Isa menjawab, "Mukjizat ini bukan dari diriku, melainkan dari Allah. Semua yang terjadi hanyalah atas izinnya." Nabi Isa kemudian mengambil tanah liat dan membentuknya menjadi patung burung. Dengan penuh kekhusyukan, beliau meniupkan napas ke arah patung itu, dan atas izin Allah, burung itu hidup dan terbang ke langit. Orang-orang terkejut, termasuk Herodes yang tak bisa berkata-kata. Seorang wanita tua yang buta sejak lahir mendekati Nabi Isa dengan air mata berlinang. "Wahai Nabiullah, aku telah hidup dalam kegelapan sepanjang hidupku. Jika engkau adalah utusan Allah, mohon berdoalah agar aku bisa melihat dunia ini sekali saja." Nabi Isa menyentuh mata wanita itu sambil berdoa, "Ya Allah, atas kuasamu, berikanlah penglihatan kepada hamba-Mu ini." Seketika, wanita itu membuka matanya dan melihat dunia untuk pertama kalinya. Dia menangis bahagia dan berseru, "Segala puji bagi Allah yang telah mengutusmu kepada kami, wahai Isa." Mukjizat lainnya terjadi ketika seorang pria yang menderita penyakit kusta mendatangi Nabi Isa. Tubuhnya penuh luka dan bau yang menyengat. Dengan penuh kasih, Nabi Isa berdoa kepada Allah, dan pria itu sembuh seketika. Kulitnya menjadi bersih seperti bayi yang baru lahir. Namun meskipun menyaksikan mukjizat tersebut, banyak dari kaum Bani Israel tetap menolak kebenaran. Mereka berkata, "Mukjizat ini hanyalah sihir, jangan percaya pada Isa." Di tengah gelombang penentangan, Nabi Isa memiliki sekelompok kecil pengikut setia yang dikenal sebagai Hawariyun. Mereka adalah orang-orang yang percaya sepenuhnya pada ajaran Nabi Isa dan berjuang bersamanya menghadapi tantangan dakwah. Dalam salah satu perjalanan, Nabi Isa dan para Hawariyun melewati padang pasir yang tandus. Mereka kehabisan bekal dan kelaparan mulai menggerogoti tubuh mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Wahai Nabi Allah, apakah Allah tidak akan menolong kita di tengah kesulitan ini?" Nabi Isa menjawab dengan lembut, "Jangan pernah ragu akan rahmat Allah. Marilah kita berdoa kepadanya." Nabi Isa pun berdoa, "Ya Allah, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, agar kami dapat bersyukur atas nikmat-Mu." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 114. Atas izin Allah, hidangan pun turun dari langit, penuh dengan makanan yang lezat. Para Hawariyun menangis haru dan bersyukur kepada Allah. Namun Nabi Isa memperingatkan mereka, "Jangan sekali-kali ingkar kepada Allah setelah melihat nikmat ini. Jika kalian ingkar, azabnya sangatlah berat." Keberhasilan dakwah Nabi Isa membuat para pemuka agama semakin geram. Mereka merasa kehilangan pengaruh dan kekuasaan. Bersama para tokoh Bani Israel yang kafir, mereka menyusun rencana jahat untuk mencelakai Nabi Isa. "Isa harus dihentikan," kata salah seorang dari mereka.
Dia merusak tatanan kita dan membawa ajaran yang mengancam kedudukan kita. Mereka mulai menyebarkan fitnah, bahkan bersekongkol dengan penguasa Romawi untuk menangkap Nabi Isa. Namun Nabi Isa tetap tenang. Beliau berkata kepada para pengikutnya, "Janganlah kalian takut. Allah adalah pelindung kita. Berpeganglah pada keimanan meskipun kita harus menghadapi kesulitan." Kisah dakwah Nabi Isa adalah cerminan perjuangan seorang nabi dalam menyampaikan kebenaran di tengah gelombang penolakan dan fitnah. Beliau menunjukkan keteguhan, iman, keberanian, dan kesabaran yang luar biasa. Allah berfirman tentang Nabi Isa, "Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup." Al-Quran Surah Maryam ayat 31. Salah satu kisah yang luar biasa adalah ketika Nabi Isa alaihissalam menghidupkan kembali putra Nabi Nuh, Hambin Nuh. Kisah ini diriwayatkan dalam tafsir At-Tabari yang bersumber dari penjelasan Ibnu Abbas. Malam itu, para Hawariyun berkumpul di sekitar Nabi Isa alaihissalam. Dalam suasana penuh kekhidmatan, salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Nabi Allah, Engkau memiliki mukjizat yang begitu besar. Jika Engkau mampu membangkitkan seseorang yang pernah hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalam, tentu ia bisa menceritakan kepada kami tentang bahtera besar itu. Kami ingin mendengar langsung dari saksi sejarah." Nabi Isa alaihissalam memandang mereka dengan tenang. Wajahnya berseri-seri penuh kedamaian, tetapi di dalam hatinya ia memanjatkan doa kepada Allah. Keinginan ini adalah kesempatan untuk menampakkan kekuasaan Allah, pikirnya. Dengan suara lembut, Nabi Isa menjawab, "Baiklah, dengan izin Allah, aku akan memperlihatkan kepada kalian mukjizat yang luar biasa. Mari kita pergi." Para Hawariyun mengangguk penuh antusias. Mereka mengikuti Nabi Isa yang melangkah perlahan, membimbing mereka menuju tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Setelah berjalan cukup jauh, rombongan tiba di sebuah gundukan tanah. Gundukan itu tampak biasa saja, tidak ada tanda-tanda keistimewaan di permukaannya. Nabi Isa berhenti di depan gundukan itu, lalu berlutut dan mengambil segenggam tanah. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi seraya bertanya kepada para Hawari, "Tahukah kalian tanah ini milik siapa?" Para Hawari saling berpandangan. Salah satu dari mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Nabi Isa tersenyum dan berkata, "Ini adalah tanah tempat Ka'ab bin Hambin Nuh dimakamkan. Dia adalah salah satu putra Nabi Nuh alaihissalam. Dengan izin Allah, aku akan membangkitkannya agar ia dapat bercerita kepada kita tentang kisah bahtera ayahnya." Nabi Isa memegang tongkatnya dengan erat. Ia menatap gundukan tanah itu dengan penuh keyakinan. Kemudian ia mengetukkan tongkatnya ke tanah sambil mengucapkan doa penuh penghambaan kepada Allah. "Ya Allah, Tuhan langit dan bumi, hidupkanlah kembali hamba-Mu ini atas izin-Mu, agar ia menjadi tanda kebesaran-Mu." Sejurus kemudian, tanah itu mulai bergetar. Para Hawari mundur dengan wajah penuh rasa takjub dan sedikit ketakutan. "Apa yang sedang terjadi, wahai Nabi Allah?" bisik salah seorang dari mereka. "Bersaksilah atas kuasa Allah," jawab Nabi Isa. "Dia yang menghidupkan dan mematikan, jangan takut." Gundukan tanah itu terus berguncang hingga perlahan muncul sosok manusia dari dalamnya. Tubuhnya diselimuti debu, rambutnya yang telah memutih penuh dengan tanah. Sosok itu berdiri gemetar, matanya terbelalak penuh ketakutan. "Apakah ini hari kiamat?" Suaranya parau mencerminkan keheranan yang mendalam. Nabi Isa melangkah maju mendekati sosok itu dengan lembut. "Tidak, ini bukan hari kiamat. Aku adalah Isa bin Maryam, utusan Allah. Aku membangkitkanmu atas perintahnya agar engkau dapat menceritakan kepada kami kisah tentang bahtera Nuh." Ham menatap Nabi Isa dengan penuh hormat lalu berkata, "Ketika aku meninggal, aku masih muda. Tetapi sekarang aku merasa telah tua, rambutku memutih karena aku mengira ini adalah kiamat." Para Hawari yang sebelumnya ketakutan kini dipenuhi rasa kagum. Salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Hambin Nuh, ceritakanlah kepada kami tentang bahtera besar yang menyelamatkan kalian dari banjir besar itu. Bagaimana rupa dan kisahnya?" Ham menarik napas panjang, lalu menjelaskan dengan suara berat. "Bahtera itu sangat besar, panjangnya 1.200 hasta
dan lebarnya 600 hasta. Bahtera itu memiliki 3 lantai. Lantai pertama untuk hewan liar dan peliharaan, lantai kedua untuk manusia, dan lantai ketiga untuk burung-burung. Ham bin Nuh melanjutkan kisahnya dengan penuh semangat. Saat bahtera itu mulai penuh dengan kotoran hewan, Allah mengilhami ayahku, Nuh, untuk menggelitik seekor gajah. Dari situ keluarlah sepasang babi. Sepasang babi itu memakan semua kotoran hingga bersih. Para Hawari mendengarkan dengan takjub. Salah seorang dari mereka bertanya, "Lalu apa yang terjadi selanjutnya?" Ham bin Nuh melanjutkan, "Namun masalah lain muncul. Tikus-tikus mulai menggerogoti tali-tali bahtera. Allah kembali memberi ilham kepada ayahku untuk memukul di antara kedua mata singa. Dari hidungnya keluar sepasang kucing. Sepasang kucing itu memangsa tikus-tikus dan menyelamatkan tali-tali bahtera." Nabi Isa alaihi salam yang mendengarkan dengan seksama bertanya, "Bagaimana ayahmu mengetahui daerah-daerah yang sudah kering setelah banjir besar itu?" Ham bin Nuh menjelaskan, "Ayahku mengutus burung gagak untuk mencari kabar. Namun gagak menemukan bangkai dan malah sibuk memakannya. Ayahku berdoa agar gagak dihantui rasa takut seumur hidupnya. Kemudian ayahku mengutus burung merpati. Berbeda dengan gagak, merpati kembali dengan membawa daun zaitun di paruhnya dan tanah liat di kakinya. Dari situ ayahku mengetahui bahwa banjir telah surut." Para Hawari terdiam, terharu dengan kisah yang penuh hikmah ini. Nabi Isa alaihissalam berkata, "Betapa besar kasih sayang Allah kepada makhluknya. Setiap kejadian memiliki tujuan dan pelajaran." Setelah mendengar kisah penuh keajaiban itu, salah seorang Hawari berkata, "Wahai Nabi Allah, bisakah kami membawa Ham bin Nuh ini kepada keluarga kami? Kami ingin mendengar lebih banyak darinya." Nabi Isa alaihissalam menggeleng pelan. Tidak mungkin, dia telah kembali kepada Allah dan tidak memiliki rezeki kehidupan di dunia ini. Mukjizat ini hanya untuk menjadi tanda kebesaran Allah. Ham bin Nuh memandang Nabi Isa alaihissalam dengan rasa syukur. "Wahai Nabi Allah, izinkan aku kembali ke kedamaian yang telah Allah berikan kepadaku." Nabi Isa alaihissalam kembali memegang tongkatnya. Dengan suara lembut ia berkata, "Kembalilah engkau atas izin Allah." Ham bin Nuh perlahan-lahan berbaring ke tanah, tubuhnya mulai berubah menjadi debu. Dalam sekejap ia kembali menjadi gundukan tanah seperti semula. Para Hawari menyaksikan dengan penuh keharuan. Beberapa di antara mereka meneteskan air mata, mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah semuanya selesai, Nabi Isa memandang para Hawari dengan penuh kasih. "Ambillah pelajaran dari apa yang kalian lihat hari ini. Segala sesuatu ada dalam kuasa Allah. Dia menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Jangan pernah ragu akan kebesarannya." Firman Allah dalam Al-Quran menegaskan kuasanya. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengulanginya menghidupkannya kembali. Dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 27. Mukjizat Nabi Isa ini menjadi salah satu bukti nyata keimanan dan kekuasaan Allah. Kisah ini tidak hanya memperkuat iman para Hawari, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi umat manusia sepanjang masa. Wallahu a'lam bishawab. Yerusalem pada masa itu berada dalam cengkeraman Raja Herodes, seorang pemimpin yang kejam dan tidak ragu menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyatnya demi mempertahankan tahtanya. Herodes terkenal paranoid. Dia melihat ancaman di mana-mana, bahkan dari pemuda-pemuda yang berani menyuarakan kebenaran. Salah satu ancaman terbesar bagi dirinya adalah Nabi Isa alaihissalam, seorang pemuda yang dikenal cerdas, berani, dan tidak pernah tunduk pada kebatilan. Nama Isa semakin dikenal di seluruh Yerusalem. Kepandaiannya dalam berbicara dan keberaniannya menegakkan keadilan membuat banyak orang menghormatinya. Di sisi lain, pengaruhnya yang kian besar membuat Raja Herodes merasa terganggu. Suatu malam yang sunyi, Herodes menggelar pertemuan rahasia dengan para penasihatnya di sebuah ruangan megah yang dipenuhi cahaya obor. "Siapa pemuda bernama Isa ini?" tanya Herodes dengan nada tajam, menatap para penasihatnya dengan mata penuh kecurigaan. Kenapa rakyat mulai membicarakannya seolah-olah dia adalah pemimpin mereka?
Salah satu penasihatnya, seorang lelaki tua dengan janggut panjang, maju dan berkata, "Yang mulia, dia adalah putra Maryam, seorang wanita yang dikenal sebagai ahli ibadah. Isa adalah pemuda yang cerdas dan memiliki pengaruh besar di kalangan rakyat kecil. Namun dia tidak memiliki pasukan atau kekuatan militer. Dia hanya seorang pengkhotbah." Herodes mengernyitkan alisnya, tak puas dengan jawaban itu. "Hanya seorang pengkhotbah katamu? Tidak ada yang hanya jika rakyat mulai mendengarkan ucapannya lebih dari perintah rajanya. Dia bisa menjadi ancaman bagi kekuasaanku." Seorang penasihat lain yang lebih muda berkata dengan hati-hati, "Yang mulia, mungkin kita bisa memanggilnya ke istana dan berbicara dengannya. Jika dia setia pada kerajaan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Herodes menggebrak meja dengan penuh kemarahan. "Setia? Pemuda seperti dia tidak akan pernah setia kepada rajanya. Dia hanya setia kepada apa yang disebutnya kebenaran. Orang seperti itu harus dihentikan sebelum menjadi lebih berbahaya." Raja Herodes mulai merancang rencana untuk menangkap dan membunuh Isa secara diam-diam. Ia memerintahkan mata-matanya untuk mengawasi setiap gerakan Isa dan melaporkan semua aktivitasnya. Sementara itu, Maryam, ibu Nabi Isa, mulai mendengar kabar angin tentang rencana jahat Raja Herodes. Suatu malam, Maryam duduk bersama putranya di dalam rumah mereka yang sederhana. Wajahnya tampak cemas, tetapi ia berusaha menyembunyikannya dari Isa. "Anakku, aku mendengar desas-desus bahwa Raja Herodes tidak senang denganmu," ucap Maryam dengan nada bergetar. Nabi Isa yang sedang duduk di dekat jendela menoleh kepada ibunya. Wajahnya yang tenang menunjukkan keteguhan hati. "Ibu, jangan khawatir. Aku tidak pernah takut pada ancaman manusia. Hanya kepada Allah aku berserah," jawabnya dengan suara lembut. Maryam menghela napas panjang. "Isa, aku tahu engkau adalah utusan Allah. Tetapi sebagai ibumu, aku tidak bisa menahan rasa khawatir. Herodes adalah pria yang kejam. Dia tidak segan-segan membunuh siapapun yang dianggapnya sebagai ancaman." Nabi Isa berdiri dan mendekati ibunya. Ia memegang tangan ibunda Maryam dengan penuh kasih sayang. "Ibu, ingatlah bahwa Allah selalu bersama hambanya yang beriman. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izinnya. Jika ini adalah kehendak Allah, maka aku akan menerimanya dengan ikhlas." Ketika ancaman semakin nyata, Maryam merasa bahwa mereka harus meninggalkan Yerusalem untuk sementara waktu. Dalam doanya yang penuh linangan air mata, Maryam memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, malaikat Jibril datang membawa kabar dari Allah. "Wahai Maryam, Allah memerintahkanmu untuk membawa Isa ke Mesir. Di sana, kalian akan aman dari ancaman Herodes. Allah melindungi orang-orang yang sabar dan taat kepadanya," ujar Jibril dengan suara menenangkan. Maryam menyampaikan pesan itu kepada Nabi Isa. Meski berat hati meninggalkan tanah kelahiran mereka, Isa menerima perintah Allah dengan lapang dada. "Ibu, jika ini adalah kehendak Allah, maka kita harus segera pergi. Aku yakin ada hikmah besar di balik ini semua," ucap Nabi Isa. Malam itu ibunda Maryam dan Nabi Isa mengemas barang-barang mereka yang sedikit dan memulai perjalanan panjang menuju Mesir. Mereka melewati jalanan sunyi, menghindari keramaian, dan selalu waspada terhadap bahaya. Ibunda Maryam seringkali menatap wajah Isa yang tetap tenang meskipun situasi begitu genting. "Anakku, bagaimana kau bisa tetap tenang dalam keadaan seperti ini?" tanya Maryam sambil menahan tangis. Isa tersenyum lembut. "Ibu, ketenangan ini berasal dari keyakinan kepada Allah. Jika Allah bersama kita, apa yang perlu kita takutkan?" Setelah perjalanan panjang yang penuh tantangan, ibunda Maryam dan Nabi Isa akhirnya tiba di Mesir. Mereka menetap di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Selama 12 tahun, Nabi Isa tumbuh menjadi seorang pemuda yang semakin bijaksana dan tegas. Ibunda Maryam mendidiknya dengan penuh cinta, mengajarkannya untuk selalu bersyukur kepada Allah dan menjaga kebenaran di atas segalanya. Namun ibunda Maryam sering merasa rindu pada tanah kelahirannya. Suatu malam ketika Isa sedang duduk di depan rumah kecil mereka, Maryam mendekatinya. "Isa, aku merindukan Yerusalem. Aku merindukan tempat kita berasal, meskipun penuh dengan kenangan pahit," ucap ibunda Maryam dengan suara lirih. Nabi Isa menatap ibunya dengan penuh pengertian. "Ibu, aku juga merindukan tanah kita, tapi percayalah,
Allah akan membawa kita kembali ke sana ketika waktu yang tepat tiba. Kita hanya perlu bersabar, jawabnya. Setelah kematian Raja Herodes, Ibunda Maryam dan putranya Nabi Isa alaihissalam akhirnya dapat kembali ke Palestina. Perjalanan panjang dari Mesir menuju Nasirah membawa kelegaan di hati Maryam, meskipun bayangan ancaman masa lalu masih sering menghantui. Nasirah, sebuah kota kecil di Palestina, menjadi tempat mereka menetap. Dari sinilah istilah Nasrani berasal, merujuk pada pengikut Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam mulai berdakwah kembali kepada Bani Israel, mengingatkan mereka akan ajaran Taurat yang telah mereka abaikan. Dengan kelembutan dan kebijaksanaan, ia menyampaikan pesan-pesan Allah. Ia sering berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Janganlah kalian melupakan perjanjiannya. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga baginya." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72. Sebagian dari mereka menerima dakwah Nabi Isa dengan penuh keimanan. Namun tidak sedikit pula yang menentangnya. Para pemuka agama Yahudi merasa terancam oleh kehadiran Nabi Isa karena ia mengungkapkan kesalahan mereka dalam menafsirkan Taurat dan mengecam praktik-praktik yang menyimpang. Nabi Isa tetap sabar menghadapi penolakan dan ejekan. Setiap kali menghadapi penentangan, ia kembali berserah diri kepada Allah. "Ya Allah, hamba-Mu ini hanya menyampaikan pesan-Mu. Berikanlah hidayah kepada mereka yang hatinya masih tertutup," ucapnya dalam doa malamnya. Semakin banyak orang yang mendengar dakwah Nabi Isa alaihissalam, semakin besar pula kebencian dan permusuhan dari kalangan Bani Israel yang kafir dan para pendeta yang merasa kedudukannya terancam. Nabi Isa alaihissalam menyeru pada tauhid dan ketaatan kepada Allah, sementara para pemimpin agama menyesatkan umat dengan memperjualbelikan hukum Taurat demi kepentingan duniawi. "Dia merusak tatanan kita," ujar seorang pendeta dengan suara penuh kemarahan dalam sebuah pertemuan rahasia. "Jika dia dibiarkan, ajarannya akan membuat kita kehilangan segala kehormatan dan kekuasaan." Seorang lainnya menimpali, "Kita harus menghentikannya, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawanya. Biarkan dia mati agar kita tetap bertahan." Mereka menyusun rencana licik untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka bersekongkol dengan penguasa Romawi yang khawatir bahwa semakin banyak pengikut Nabi Isa alaihissalam akan memicu pemberontakan besar di wilayah Palestina. Maka tentara pilihan dikerahkan untuk mencari dan menangkap Nabi Isa alaihissalam dengan instruksi tegas untuk membunuhnya. Di tengah malam yang sunyi, seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam, seorang dari kaum Hawariyun, datang dengan wajah pucat dan napas tersengal-sengal. "Wahai Nabi Allah," ucapnya dengan suara terbata-bata, "aku mendengar rencana jahat mereka. Mereka ingin menangkap dan membunuhmu." Nabi Isa memandangnya dengan tenang, meskipun berita itu begitu berat. "Janganlah takut," katanya dengan suara lembut, tapi penuh keyakinan. "Allah adalah pelindungku. Tiada satu pun yang terjadi di dunia ini kecuali dengan izinnya." Para pengikutnya yang lain juga mulai cemas. "Apa yang harus kita lakukan, wahai Nabiullah? Haruskah kita melawan mereka?" Namun Nabi Isa menjawab, "Tidak. Tugas kita bukan untuk melawan dengan kekerasan, tetapi untuk tetap beriman dan berserah kepada Allah. Kita akan pergi dari sini untuk sementara waktu. Ingatlah, kemanapun kita pergi, Allah selalu bersama kita." Malam itu Nabi Isa bersama para pengikutnya meninggalkan tempat mereka dengan hati-hati. Mereka bergerak dalam kegelapan, menjauhi kota, dan mencari perlindungan di tempat yang lebih aman. Di sisi lain, seorang dari murid Nabi Isa, bernama Yudas, mulai tergoda oleh bujuk rayu kaum pendeta. "Kami akan memberimu 30 dinar, ujar seorang dari mereka dengan nada licik. Cukup dengan satu informasi, di mana Isa bersembunyi. Yudas awalnya ragu, hatinya bergolak antara kesetiaan kepada Nabi Isa dan godaan harta. Namun, iming-iming emas itu akhirnya mengalahkan iman yang lemah. "Aku tahu di mana dia berada," katanya dengan suara lirih. Maka para pendeta dan tentara Romawi segera bersiap. Dengan panduan Yudas, mereka bergerak menuju tempat persembunyian Nabi Isa dan para Hawariyun. Ketika tentara Romawi mendekat, Nabi Isa dan para pengikutnya mendengar suara gemuruh langkah kaki mereka. Para Hawariyun mulai panik.
Mereka datang, "Wahai Nabiullah, apa yang harus kita lakukan?" seru seorang dari mereka. Nabi Isa alaihissalam tetap tenang. Beliau berdiri dan mengangkat tangannya ke langit. "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Lindungilah kami dari kejahatan mereka, sebagaimana Engkau telah melindungi para nabi sebelumku." Dalam sekejap mukjizat besar terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit, menyelamatkannya dari tangan musuh-musuhnya. Peristiwa ini diabadikan dalam firman Allah. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 158. Sementara itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keadilannya. Wajah Yudas, sang pengkhianat, diubah menjadi menyerupai Nabi Isa. Ketika tentara Romawi tiba, mereka segera menangkap Yudas, mengira dia adalah Nabi Isa. "Aku bukan Isa, aku Yudas!" teriaknya dengan putus asa, tetapi suaranya tenggelam oleh sorakan para tentara yang yakin telah menangkap sang pemberontak. "Isa, akhirnya kami menangkapmu," ujar salah seorang tentara sambil memukul Yudas dengan keras. Tubuhnya diseret, dipukuli, dan akhirnya dipaku di kayu salib. Yudas merintih kesakitan, tetapi tak seorang pun percaya pada pengakuannya. Semua mengira dia adalah Nabi Isa. Begitu banyak orang yang menyaksikan kejadian itu, dan mereka mengira bahwa Nabi Isa telah disalib. Namun Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah seseorang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157. Kisah ini adalah pelajaran bagi umat manusia tentang kuasa dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun manusia merencanakan kejahatan, Allah memiliki rencananya sendiri dan rencananya adalah yang terbaik. Sebagaimana firman-Nya, mereka membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 54. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dan diangkat ke langit, sebuah mukjizat yang menegaskan bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan kehendak-Nya. Adapun Yudas, dia mendapatkan ganjaran atas pengkhianatannya, menjadi pelajaran bagi siapa saja yang berkhianat terhadap kebenaran. Para Hawariyun yang tetap setia pada Nabi Isa terus melanjutkan dakwah meskipun mereka menghadapi banyak rintangan. Mereka meyakini bahwa Nabi Isa akan kembali suatu hari nanti sebagaimana janji Allah untuk membawa keadilan dan menghadapi kezaliman. Di kisah Nabi Isa alaihissalam kita cukupkan sampai di sini. Kelak, Nabi Isa alaihissalam akan kembali turun ke bumi untuk menghadapi Dajjal sebagaimana dijanjikan dalam sabda Rasulullah. Abu Hurairah meriwayatkan, artinya, "Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, Ibnu Maryam akan turun di tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Harta akan melimpah ruah sehingga tidak seorang pun menerimanya karena tidak ada lagi yang miskin. Sampai-sampai satu kali sujud lebih baik dari dunia dan seisinya." Selanjutnya Abu Hurairah berkata, "Kalau kalian mau, bacalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa alaihissalam itu akan menjadi saksi terhadap mereka." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk cerita lengkapnya, sahabat umat muslim dapat menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga kisah ini membawa manfaat dan mengandung banyak hikmah bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.